Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk hari ini. Pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, kita diskusi tentang proyek HR manajemen. Jadi bagaimana mengelola orang. Nah, setelah itu Anda paham, proses berikutnya adalah bagaimana mengelola komunikasinya di antara orang itu. Jadi komunikasi ini penting dalam proyek manajemen. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita di materi ini adalah pertama adalah memahami pentingnya komunikasi yang baik dalam proyek. Terus kita akan melihat konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan komunikasi, menjelaskan elemen-elemen penting dalam komunikasi, terus menggambarkan bagaimana mengelola komunikasi, termasuk di dalamnya bagaimana menggunakan teknologi, media, dan kinerja dalam melaporkan sebuah proses komunikasi. Selanjutnya kita juga di tahap akhir di proses communication management kita akan bicara tentang metode-metode dalam mengontrol komunikasi. Gitu ya. Jadi seperti itu penting. Kenapa komunikasi ini penting? Yang pertama adalah tantangan yang paling besar dalam beberapa proyek itu adalah gagal dalam berkomunikasi. Jadi kadang-kadang satu sama lain tidak saling memahami, gitu ya. Yang kedua, budaya kita itu menunjukkan atau tidak menggambarkan sesuatu yang profesional sebagai arti profesional tidak menunjukkan sesuatu yang baik dalam berkomunikasi. Selanjutnya bahwa beberapa penelitian memperlihatkan bahwa seorang IT profesional itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif supaya sukses dalam posisi dia. Selanjutnya, ini penting juga kekuatan dalam komunikasi verbal dan non-technical skill adalah kunci atau faktor utama dalam karir yang lebih advance atau menengah dalam IT profesional sebetulnya. Nah, ini beberapa studi yang menjustifikasi itu. Jadi, ini sangat penting bahwa non-technical skill di dalamnya adalah problem solving, teamwork, dan listening. Itu kan non-technical gitu. Ini penting dalam sebuah pekerjaan. Beberapa organisasi ini akan meng-hire individu, bisa jadi teknikalnya rendah, tetapi sepanjang dia bisa menunjukkan soft skill yang bagus, biasanya itu tetap di-hire. Jadi, kenapa komunikasi ini penting? Nah, ini beberapa proses yang ada dalam project communication management. Yang pertama, ada 3 proses ya, 3 proses besar. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan pengelolaan komunikasi. Di sini kita harus menentukan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Karena kita dalam proyek itu bekerja dengan berbagai macam stakeholder. Kira-kira stakeholder itu butuh informasi seperti apa, bentuknya seperti apa, setiap berapa kali kita harus kirim durasinya dan seterusnya. Ini kita harus tentukan di awal dalam planning communication management. Yang kedua, komunikasi itu dikelola. Jadi tahap kedua dalam proses communication management adalah managing communication. Jadi bagaimana membuat, mendistribusikan, menyimpan, atau mengambil, dan seterusnya dalam proyek komunikasi. Berdasarkan tadi proyek communication plan tadi itu yang di tahap 1. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana komunikasi itu dikontrol. Jadi ada controlling communication. Jadi bagaimana memonitor dan mengontrol bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik untuk memastikan bahwa stakeholder kebutuhan stakeholder komunikasi yang dibutuhkan oleh stakeholder itu bisa dipenuhi seperti itu. Jadi ini 3 tahapan penting dalam proses communication management. Nah, ini beberapa kata kunci dalam komunikasi yang baik begitu ya. Sebagai seorang project manager, pasti tugas dia itu banyak berkomunikasi. Bahkan hampir 90% waktunya itu dalam berkomunikasi. Bagaimana mengatur, mendistribusikan pekerjaan, dan seterusnya dengan tim. Yang kedua, diperlukan fokus group atau individual communication yang diperlukan ya dalam setiap kali project. Anda juga bisa menggunakan pendekatan formal dan informal dalam berkomunikasi gitu. Jadi tidak hanya pendekatan formal, tapi informal pun bisa dilakukan gitu dalam rangka memenuhi kebutuhan project. Selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikan pentingnya informasi penting secara efektif dan secara rutin gitu ya. Keempat, bagaimana kita dalam berkomunikasi itu terutama berkomunikasi untuk hal-hal atau informasi yang dikatakan informasi yang kurang baik gitu.
Kadang-kadang kita berat menyampaikan, tetapi bahwa dalam project ini harus disampaikan secara baik. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan jumlah communication channel. Jadi kalau banyak komunikasi, rumitnya komunikasi ini bisa juga didekati dengan communication channel yang diperlukan tergantung dari jumlah dari tim project. Nah, ini juga penting meskipun kita teknologi itu sudah berkembang dengan pesat, tetapi face-to-face communication ini penting. Walaupun sekarang kita tahu sebetulnya teknologi yang ada juga udah mendukung face-to-face communication. Gitu. Kenapa ini penting? Ya, pertama, 58% komunikasi itu berasal dari body language gitu ya. Jadi kalau kita nulis komunikasi lewat teks itu kadang-kadang susah untuk dipahami. Gitu. Tapi kalau kita melihat langsung orangnya, dari body language-nya kita bisa melihat ekspresi, maksud, dan tujuannya. Nah, kalau kita hanya berdasarkan kata-kata aja, ini hanya 35% sebetulnya. Jadi, apa dari kata-kata yang disampaikan gitu ya, jadi hanya suara saja. Apalagi kalau dituliskan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, hanya 7% saja katanya yang bisa dipahami. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian, tidak hanya dari apa yang dia katakan sebetulnya, tapi juga kita harus lihat dari substansinya. Jadi kalau seseorang itu bisa memperlihatkan body language, dia mengatakan lebih banyak dari apa yang dia rasakan sebetulnya. Oleh karena itu, kenapa face-to-face communication ini menjadi hal yang penting. Ini beberapa hal yang mungkin harus Anda pahami, kita lihat situasi dengan tim Anda, karena kadang-kadang di dalam praktek kita akan ketemu dengan berbagai macam tipe orang, ada introvert gitu ya, ada juga yang ekstrovert, ini banyak ngomong, yang introvert ini banyak diam, banyak memendam, dan seterusnya. Ini juga harus menjadi bagian dari kemampuan Anda berkomunikasi dengan tipe-tipe orang seperti itu. Ini tetap gitu ya, bahwa face-to-face interaction, walaupun kita bisa berkomunikasi lewat email, seperti halnya di slide sebelumnya, bahwa face-to-face communication itu menjadi diharapkan bisa dilakukan, walaupun tidak harus lama begitu. Jadi kita bisa short time gitu, atau berkali-kali dalam sebuah meeting, bisa sambil informal nih, sambil stand up meeting misalnya. Malah beberapa, karena pentingnya face-to-face communication, beberapa company itu mempunyai policy atau kebijakan untuk melarang menggunakan email dalam waktu-waktu tertentu gitu, memaksa orang untuk bertemu. Nah, ini penting. Jadi informasi itu harus didistribusikan secara efektif gitu. Yang pertama, itu jangan menutupi informasi-informasi yang penting gitu, walaupun berat. Itu bad news, bad information, kegagalan, dan seterusnya. Tapi demi keberlangsungan project, ini don't bury crucial information. Artinya kita jangan menyembunyikan atau mengubur gitu informasi penting. Oleh karena itu, Anda jangan khawatir untuk melaporkan sesuatu yang informasi yang tidak bagus begitu ya. Malah kalau tidak disampaikan akan berbahaya bagi project kita. Nah, selanjutnya oral communication melalui meeting dan informal meeting gitu menjadi penting karena akan kelihatan ada informasi bagus, good atau bad news itu akan lebih terbuka begitu ya kalau dilakukan secara langsung dengan pendekatan informal dan lain-lain. Nah, ini beberapa hal juga dalam berkomunikasi harus menjadi pertimbangan kita dalam berkomunikasi gitu. Nah, kalau kita menyampaikan sebuah pesan, itu orang jarang bisa memahami apa yang kita maksud sebetulnya. Kalau hanya sekedar menyampaikan pesan saja. Gitu. Jadi orang maksudnya ini secara tulis, padahal kita yang penerima kadang-kadang tidak bisa menginterpretasi secara benar apa yang dimau oleh yang pengirim. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, secara geografik dan kultur, latar belakang kultur, itu menyebabkan sedikit banyak kompleksitas dalam berkomunikasi. Gitu. Artinya, pada saat kita punya tim dari berbagai belahan dunia, lintas negara, lintas kultur, dan lain-lain, pasti akan ada hal-hal, satu, perbedaan waktu gitu. Jadi kalau kita berkomunikasi misalnya dengan di daerah Amerika, minimal beda 12 jam gitu. Kira-kira waktu yang tepat kapan supaya bisa mengakomodir kedua-duanya. Yang kedua ada perbedaan bahasa, itu jelas gitu ya. Bahasa mana yang disepakati supaya dipahami bersama gitu, tidak salah komunikasi. Yang ketiga, tentu ada perbedaan norma-norma atau budaya
antara satu daerah atau satu bangsa dengan yang lainnya. Sebagai satu tim dalam sebuah proyek, meskipun latar belakang yang berbeda, ini harus dipahami juga gitu, supaya tidak salah arti dan salah tangkap. Contoh ya, kalau geleng India secara nonverbal itu bukan berarti tidak. Bisa jadi ya begitu. Nah, model-model kayak gini itu harus dipahami secara baik dalam sebuah tim gitu ya. Nah, sekarang kalau tim kita banyak, kira-kira kebutuhan communication channel seperti apa yang diperlukan gitu ya? Atau ada berapa jumlah communication channel kalau kita berkomunikasi antara satu tim dengan yang lain? Ini sebetulnya diturunkan dari rumus kombinasi gitu ya, kalau Anda belajar matematika dulu. Jadi kalau kita punya N anggota dalam sebuah tim yang terlibat, maka jumlah komunikasi untuk memperlihatkan kompleksitas komunikasi ini digambarkan seperti ini. Kenapa? Karena kompleksitas komunikasi ini harus dikelola. Kalau timnya kecil mungkin tidak terlalu kompleks, tapi kalau timnya banyak, kompleksitas ini harus menjadi perhatian bersama gitu ya. Karena ini kepentingannya untuk penjadwalan dan seterusnya gitu ya. Ini dirumuskan seperti ini, N kali N-1 dibagi 2. Secara matematis ini bisa dibuktikan gitu ya. Itu adalah rumus kombinasi, seperti yang diturunkan dari rumus kombinasi. Ini gambarannya gitu ya. Impact jumlah communication channel dari formula yang barusan kita sampaikan gitu ya. Itu gambaran seperti ini gitu. Prinsipnya semakin banyak orang, komunikasi ini semakin kompleks. Nah, ini mulai kita masuk tahapan seperti yang disampaikan, ada 3 tahapan, mulai dari planning communication management. Prinsipnya dalam communication management kita bikin perencanaan, ada dokumen guide yang bisa digunakan, kebutuhan dokumen seperti apa, waktunya seperti apa. Saya akan kasih contoh seperti ini misalnya. Jadi kita dalam project ini ada beberapa stakeholder seperti ini, misalnya ada customer management, customer business staff, customer technical staff, dan seterusnya. Nah, dokumen name atau dokumen yang dibutuhkan apa? Oh, ternyata customer management ini memerlukan report bulanan. Bentuknya apa? Hard copy. Dan harus disampaikan juga dalam sebuah meeting. Siapa kontak person yang bertanggung jawab di sini? Ya misalnya kita sebutkan nama kita di tim kita yang bertanggung jawab tentang ini. Dan ini juga harus diingatkan, do-nya paling lambat kapan? Jadi harus dilakukan misalnya setiap tanggal 1 dalam setiap bulan misalnya. Jadi ini masuk di project planning communication management. Penting ini diatur dari awal, direncanakan seperti ini. Kita list dulu stakeholder yang memerlukan informasi atau komunikasi dengan kita. Seperti apa sih, dokumen apa sih yang diperlukan, misalnya. Ada yang misalnya bagian training, ya betulnya adalah training plan, bentuknya hard copy, siapa yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Ada juga yang bentuknya cukup email saja, dan seterusnya ya. Ini cukup 1 kali aja, tanggal 1 Juni, dan seterusnya. Ada juga yang rutin. Ini kita planning dalam planning communication management, seperti itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka berikutnya adalah bagaimana komunikasi yang kita rencanakan tadi itu dikelola dengan baik. Jadi mengelola komunikasi ini pekerjaan yang sangat besar sebenarnya adalah dari seorang project manager. Jadi kadang-kadang getting project information to the right people at the right time itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Memberikan informasi yang pas kepada orang yang tepat gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kekomplekan seperti ini, informasi yang harus dipertimbangkan termasuk di dalamnya adalah menggunakan teknologi yang pas untuk memanage komunikasi yang dilakukan. Jadi kita bisa menggunakan teknologi seperti sekarang untuk mengelola dan mendistribusikan informasi dan komunikasi. Karena apa? Karena teknologi dapat memfasilitasi proses untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Oleh karena itu kita pun karena aplikasi itu banyak juga hal yang penting adalah bagaimana memilih komunikasi yang pas atau media yang pas dalam mengelola komunikasi. Nah, tahap ketiga adalah tentu saja adalah bagaimana kita mengontrol komunikasi yang ada. Gitu. Jadi tujuan utama dalam controlling komunikasi itu untuk memastikan alur yang pas, informasi itu terhadap semua kegiatan yang ada dalam proyek begitu ya. Jadi project manager dan tim harus menggunakan semua variasi sistem pelaporan, judgement dari expert atau ahli,
dan meeting to access how well communication are working. Jadi untuk memastikan bahwa semua proses komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jika ada masalah, tentu project manager dan tim harus ngambil action gitu ya dalam pengontrolan ini. Misalnya ada komunikasi yang terganggu dan seterusnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita memang perlu akan lebih menguntungkan kalau memiliki sebuah fasilitator, termasuk dari outside ya. Jadi yang nilai seberapa baik komunikasi ini berjalan gitu. Kadang-kadang kalau dari sisi internal agak kesulitan, kadang-kadang dari sisi outside itu bisa melihat secara real gitu ya, secara faktual bahwa apakah komunikasi yang dilakukan kita ini baik atau tidak begitu ya. Jadi memang harus dikontrol, kita harus ngambil action kalau terjadi sesuatu terhadap proses komunikasi dalam project. Jadi kira-kira seperti itu, kita akan lihat lagi chapter summary dari kegiatan ini. Jadi tujuan utama dari Project Communication Management adalah memastikan kira-kira secara pas, waktu, apropriasi, generasi, mengoleksi, mengumpulkan, mendiseminasi, menyimpan, dan mendisposisi sebuah informasi project. Tadi secara sekilas juga dikatakan ada 3 tahapan dalam Project Communication Management. Yang pertama adalah Plan Communication Management, yang kedua adalah Manage Communication, yang ketiga adalah Control Communication Management. Jadi barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, termasuk juga yang paling penting itu adalah bagaimana menggunakan teknologi atau aplikasi-aplikasi yang berguna dalam pengelolaan informasi. Banyak sih sebetulnya, jadi untuk memastikan report berjalan, Anda kalau punya Google Application, Anda bisa menggunakan Google Doc, Google Excel, atau juga Anda bisa menggunakan Trello untuk memastikan kerjaan apa yang sedang dikerjakan, kerjaan apa yang sudah dikerjakan, dan seterusnya bisa saling mengontrol satu sama lain gitu ya. Jadi barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.